Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau membuat caramel latte. Kalau di video sebelumnya aku udah membuat vanilla latte, kalau di video kali ini aku membuat caramel latte versi yang hot dan juga esnya. Untuk yang hotnya aku menggunakan gelas ukuran 270 ml masih sama, dan yang esnya masih menggunakan yang 330 ml juga. Untuk kopinya juga masih sama ya. Di sini aku menggunakan 20 gram kopi, menggunakan yang blend juga. Masih sama seperti yang di video kemarin. Nah, untuk karamelnya di sini aku menggunakan Monin. Kemarin juga sama, vanilanya itu Monin juga. Mau langsung aku mulai aja timbang untuk kopinya. Giling dulu ya kopinya. Ini gilingannya di nomor 1 yang halus. Ini udah aku setting juga ya. Yang mau aku buat yang pertama itu aku membuat yang versi esnya dulu. Pakai gelas yang ini. Nah, untuk ristrettonya aku menggunakan ristretto ya di sini, bukan menggunakan espresso. Tapi buat kamu yang mau menggunakan espresso juga bisa. Berarti untuk pemanisnya bisa ditambahin lagi karena untuk espresso itu lebih strong. Udah pas ya 20 gram. Langsung aku temping aja. Ratain. Untuk versi esnya, ristrettonya dipisahin dulu. Ini aku menggunakan double ristretto. Double ristrettonya. Nah, setelah ristrettonya jadi, di sini langsung mau aku timbang buat karamel sirupnya. Ini karamel sirupnya aku menggunakan 30 ml. Setelah karamelnya mau aku tambahkan dengan es batunya. Nah, es batunya di sini aku menggunakan kurang lebih 100 gram. Kalau lebih dikit atau kurang dikit nggak apa-apa. Udah 100 gram ya es batunya. Setelah es batu langsung dikasih buat susunya. Kasih susunya. Susunya aku mau menggunakan sekitar 190 ml. Oke. Setelah itu baru yang terakhir kopinya. Goyangin dulu biar kremanya juga nyampur. Nah, karamel latte-nya udah jadi. Langsung aku cobain aja, aku aduk. Ini kalau misalkan kamu ingin menggunakan espresso, berarti untuk karamelnya bisa kamu tambahin lagi. Karena yang seperti tadi aku bilang, untuk espresso dia lebih kuat. Kalau misalkan kamu pengen yang lebih strong, ini bisa dikurangin untuk susunya. Atau kamu mau lebih soft dibanding ini, itu juga bisa ditambahin juga buat susunya. Jadi menggunakan ukuran gelas yang lebih gede. Karena untuk flavor si karamel sendiri dia lebih kuat dibandingkan vanilla yang kemarin ya. Dan untuk kopinya di sini juga aku menggunakan flavornya yang udah ada karamelnya sebelumnya. Apalagi ditambah dengan aku menggunakan kopinya yang ristretto. Jadi dia lebih strong untuk flavornya. Selain itu juga lebih creamy. Langsung aku cobain aja. Kalau dibandingin yang vanilla latte kemarin, untuk yang caramel latte ini dia lebih manis sedikit. Karena yang tadi aku bilang, karamel itu dia teksturnya seperti lebih kental dibandingkan kalau yang sirup vanilla. Nah, untuk yang kedua, di sini aku mau membuat yang versi hotnya. Stepnya dia harus
sirupnya dulu. Untuk sirup karamelnya aku di sini menggunakan 15 ml. Sirupnya dulu, baru aku timbang buat kopinya. Kopinya sama ya, 20 gram juga. Udah pas ya 20 gram untuk bubuk kopinya. Temping lagi sama seperti yang tadi. 1 kali temping, ratain. Bersihin. Flash dulu. Nah, karena ini versi yang hotnya, ini langsung taruh aja cangkirnya di bawahnya, pakai double ristretto juga. Nah, ini udah tercampur ya dia sama karamel sirupnya. Setelah itu siapin buat steam susunya. Siapin box jagnya. Sekarang tinggal steam susunya ya. Flash dulu. Ini nyari foam dulu ya, sampai dia halus. Kalau dapat foamnya, celupin. Jadi campur semua antara foam dengan susunya sampai dia bentuk pusaran. Sampai suhunya juga sesuai dengan yang aku mau. Di sini aku menggunakan suhu sekitar 55 derajat Celcius. Oke, cukup. Nah, kelihatan kan? Dia nggak ada buihnya. Kalau ada buihnya yang kecil bisa diketukin aja. Nah. Oke, cukup. Karamel latte-nya udah jadi. Mau langsung aku cobain aja. Ingat nggak perlu lagi diaduk ya, karena tadi udah tercampur pas kita melakukan pour over udah tercampur semua. Langsung aku cobain. Kalau kamu menggunakan espresso untuk yang versi hotnya, aku saranin kalau nggak terlalu suka manis sama kayak aku, bisa cukup gunakan sekitar 20 ml sirup karamel aja. Kalau untuk yang versi ice-nya, kamu bisa samakan sekitar 30 ml-an. Nah, kebetulan juga ada yang sempat nanya sama aku via DM, apa sih bedanya karamel latte dengan karamel macchiato? Nah, kalau karamel macchiato itu lebih strong dibandingkan karamel latte ini. Jadi untuk sebagai contohnya, di sini mau langsung aku bikin juga untuk yang karamel macchiatonya. Nah, untuk karamel macchiato di sini aku menggunakan gelas yang lebih kecil. Gelas ini biasanya aku gunakan kalau aku membuat cappuccino. Jadi ukuran cappuccino yang biasa aku buat itu sama dengan ukuran karamel macchiato yang sekarang mau aku buat nih. Yang pasti ini rasanya lebih strong dan sama-sama menggunakan double ristretto juga. Menggunakan bubuk kopi yang sama 20 gram. Udah 20 gram ya.
Habis itu sama kayak tadi, tahapnya tamping dulu. Ratain. Nah, kalau karamel macchiato sendiri, di sini juga menggunakan sirup, tapi sirup yang digunakan itu adalah sirup vanila. Untuk sirup vanilanya, di sini aku menggunakan 15 ml. Ini tetap manis, lebih manis dibanding yang tadi, yang karamel. Tapi ini rasanya juga dia lebih strong, jadi menurut aku balance. Apalagi kalau kamu menggunakan espresso ya. 15 ml. Udah pas 15 ml untuk sirup vanilanya. Setelah sirup vanila, baru langsung mau aku taruh buat toppingnya. Jadi aku bikin ristrettonya nih sekarang. Flash dulu. Double ristretto juga sama. Oke. Siapin buat steamnya. Sekarang tinggal steam susunya ya. Nah, untuk susunya ini aku pengen foam yang lebih tebal di atasnya, karena nanti atasnya mau aku taruh dengan saus karamel. Nah, ini bedanya. Kalau yang karamel macchiato, untuk sirupnya itu menggunakan vanila dan ditambahkan dengan saus karamel. Saus karamelnya ini aku menggunakan Da Vinci. Aku taruh di tempat botol kayak gini, jadi biar gampang nuangnya nanti. Langsung steam aja susunya. Tahap awal sama, cari foam dulu. Ini aku nyari foamnya yang agak tebal ya. Baru campurin semuanya. Nah, kelihatan kan bedanya? Ini foamnya lebih tebal dibandingkan yang latte tadi. Ini langsung tuang aja, jadi nggak perlu aku art karena nanti atasnya mau aku tutupin dengan foam. Oke, cukup. Atasnya aku tutupin dengan foam sampai penuh semua. Nah, ini udah ketutup semua. Tinggal mau aku kasih buat saus karamel di atasnya. Untuk saus karamelnya aku menggunakannya nggak terlalu banyak, jadi kira-kira sekitar 5 ml aja. Nah, ini karamel macchiatonya udah jadi. Untuk cara minumnya harus diaduk karena atasnya ada karamelnya. Kalau kamu pengen ada sensasi karamelnya, itu nggak perlu diaduk juga nggak apa-apa. Mau aku langsung minum kayak gini aja, nggak aku aduk. Jadi untuk karamelnya yang di atasnya itu kalau kita minum itu rasanya yang di bawah itu dia udah nyampur ya antara yang vanilla sirup tadi, kopi dengan susunya. Cuman yang foam di atasnya aja dia ada karamelnya.
Nah, itu membuat sensasi tersendiri. Rasa vanilanya dia berasa, tapi karamelnya juga nggak kalah dari rasa vanilanya. Untuk lebih creamy menurut aku karena di atasnya ada foamnya yang lebih tebal untuk menahan si karamelnya tadi. Rasanya juga lebih strong dibandingkan yang caramel latte tadi. Untuk caramel latte kan emang dia pakainya sama-sama double ristretto, tapi susunya lebih banyak karena tadi aku menggunakan gelas yang ukurannya juga lebih besar. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ngebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya.